Malam itu, langit di atas desa Margokerto tampak kelam tanpa bulan. Angin berembus pelan. Membawa aroma tanah basah dari pemakaman tua di ujung desa. Di sanalah, ada sebuah pendopo kecil berdiri di tengah kompleks kuburan. Warga sekitar menyebutnya Pendopo Simpen. Tempat istirahat bagi peziarah, tapi juga dikenal angker. Menurut cerita, barang siapa melakukan perbuatan tak pantas di tempat itu, akan dihantui sosok kuntilanak. Yang menjadi penunggu sejak puluhan tahun lalu. Malam itu, sekitar pukul 9, ada seorang pria dan wanita, bernama Dika dan Nita. Dua muda-mudi dari luar desa, datang dengan mengendari sepeda motor. Mereka pacaran diam-diam. Dan malam itu ingin mencari tempat tenang untuk berduaan, tanpa gangguan. Dika mengenakan kaos hitam dan celana pendek jeans biru tua. Sementara Nita, gadis cantik berambut pirang kecoklatan, mengenakan kaos putih ketat model you can see dan celana ketat hitam, yang terlihat aduhai bodinya. Mereka bercanda dan tertawa saat berada sekitar ke pendopo. Nita membawa botol minuman keras di tangannya. Nita tampak manja, naik motor di depan Dika, dan menempelkan pantatnya yang montok ke Dika, sambil menggoda. Manja. Tenang aja. Tempat kayak gini mana ada yang ganggu, kata Dika sambil duduk dan mulai menuangkan minuman ke gelas. Nita duduk manja di samping Dika. Nita mulai menggoda dan sesekali mencium pipinya. Hawanya dingin banget, peluk aku dong, ucap Nita genit. Mereka pun mulai bermesraan di atas lantai pendopo. Suasana makin panas. Tawa dan desahan kecil terdengar, bercampur dengan musik pelan dari ponsel Dika. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sesosok bayangan putih tampak memperhatikan mereka. Bayangan putih itu memantau mereka sejak kedatangannya. Semakin malam, semakin nikmat, kata Dika. Mereka berdua melampiaskan hawa nafsu mereka. Nita mendesah pelan. Nita bilang terus-terus nikmat. Desahan Nita membuat nafsu Dika semakin menggila. Dika dan Nita sudah setengah telanjang badan. Mereka seolah-olah berada di kamar hotel. Musik mendadak berhenti sendiri. Dika mencoba menyalakan ulang, tapi layar ponsel tiba-tiba mati. Nita merasa merinding. Kamu dengar itu? Bisiknya. Tanpa disadari bayangan putih itu semakin mendekat. Mereka berdua tidak menyadari kalau bayangan putih itu semakin dekat. Dika dan Nita mulai memakai pakaiannya. Dan Nita duduk di samping Dika. Di saat itu pula terdengar suara orang bernapas pelan. Padahal malam begitu sepi. Angin berembus kencang. Membuat rambut Nita berantakan dan membuat mereka berdua semakin gelisah. Udahlah. Kita balik aja yuk, ucap Nita sambil resah. Tapi Dika mencoba tenang, walau wajahnya mulai pucat. Tiba-tiba, terdengar suara wanita tertawa kecil. Lirih, tapi sangat jelas. Membuat Dika dan Nita jadi takut. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dari balik pohon beringin di dekat makam tua, muncul sosok putih tinggi dengan rambut panjang acak-acakan.
Mereka berdua tersentak kaget. Kaki dan tangan mereka tidak bisa digerakkan. Mereka cuma diam dan mau pingsan. Wujud penampakan itu. Wanita berbaju putih lusuh. Banyak bercak darah. Rambut panjang acak-acakan. Wajahnya pucat penuh luka. Dan mata merahnya menatap langsung ke arah mereka. Dika. Itu apa? Teriak Nita. Dengan badan gemetar dan wajah pucat. Dika menoleh. Dan tubuhnya langsung lemas. Itu kuntilanak. Kata Dika. Sosok itu tidak berdiri diam dan agak menunduk. Ia melayang pelan ke arah Dita dan Nita. Dengan suara cekikikan. Yang makin keras dan panjang. Kembalikan. Kembalikan. Tiba-tiba lampu senter ponsel mereka menyala sendiri. Dan menunjuk langsung ke wajah kuntilanak itu. Wajahnya mengerikan. Nita panik dan takut. Nita menjerit dan membalikan badan. Tapi Dika sendiri panik bukan main. Dika menarik tangan Nita. Lari. Jangan noleh ke belakang. Mereka berdua berlari secepat mungkin meninggalkan pendopo dan kuburan itu. Suara tawa kuntilanak masih menggema di belakang mereka. Namun mereka tak berani menoleh. Mereka lari melewati jalanan setapak gelap. Hanya diterangi sinar purnama samar. Dika dan Nita lari secepat mungkin. Dengan lutut gemetar. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah warga. Dan Nita menangis ketakutan. Pendopo itu kini kembali sunyi. Tapi dari kamera yang ditinggalkan, terlihat sosok kuntilanak berdiri di tengah pendopo. Menatap tajam ke arah lensa dengan jelas. Dan terdengar suara pelan. Ini tempatku. Bukan. Untuk kalian, kalian sudah mengotori tempatku. Cerita ini adalah fiktif belaka. Namun terinspirasi dari banyak larangan yang sering kita abaikan. Jangan pernah mengotori tempat sakral. Karena tak semua yang tak terlihat bisa kalian remehkan. Terima kasih sudah menonton.